Kalau pertandingan besok gimana? Ada apa nggak masukan atau prediksi? Kalau Nah, prediksi oke. Silahkan Mas. kalau kalau prediksi saya City bakal menang 3-0 kalau menurut saya. Tapi pemainnya kalau bisa itu Doku diturunkan di babak kedua di menit 60-an. Karena kalau saya lihat Doku ini kalau main di babak awal, kemudian lanjut di babak kedua ini energinya apa namanya menurun, nggak stabil lagi. Tapi cocoknya dia ketika City mau comeback atau ingin bangkit, ingin lebih semangat, maka lebih baik Doku ini dimainkan di menit 60-an di babak kedua. Itu Mas. Mungkin ada pendapat yang lain gimana cara melihat permainan uh, apa terampilnya Doku ini. Boleh, boleh. Silakan yang lain ada nggak pandangannya, Mas Rizky atau Nah, Ilham? kalau membicarakan tentang laga besok, tentunya ini juga akan menjadi hal yang menarik ya, karena kita tahu Newcastle juga memiliki investor dari Arab juga ya. Ini bakal jadi rival dari negeri Timur Tengah nih ya. Dan kita tahu Newcastle sendiri kan saat ini dilatih sama Eddie Howe. Nah, biasanya sih mereka di beberapa pertandingan terakhir pakainya formasi 4-3-3. Nah, dia ada Nick Pope, terus ada Lewis Hall, Dan Burn, Fabian Schär, terus Tino Livramento, Joelinton, Bruno Guimaraes, terus ada Tonali, ada Anthony Gordon, Isak, dan Harvey Barnes. Nah, ini yang perlu diwaspadai ini ada di Alexander Isak, terus Anthony Gordon sama Harvey Barnes. Kan kemarin Harvey Barnes juga mencetak gol yang cukup indah ya. Jadi saya rasa ini perlu diwaspadai untuk back-back kita yang seringkali telat untuk mundur. Jadi ya sudah menjadi banyak masalah di beberapa musim ke belakang City itu kalau misalnya di counter attack tuh selalu kelimpungan. Jadi ini mungkin bisa menjadi PR yang masih diperhatikan Pep. Dan untuk ngomongin line up City sendiri, saya juga masih ingin Pep Guardiola menurunkan formasi yang sama ketika lawan Arsenal. Jadi mengandalkan Savinho dan juga Jeremy Doku untuk menghabiskan lini belakang musuh. Jadi nanti mungkin di babak kedua Pep Guardiola bisa mencari formasi yang lainnya ketika mengalami kebuntuan. Karena saya pikir juga dari sisi Newcastle pasti akan bermain bertahan dan mengandalkan counter attack sih. Ini sih bisa 3-0 lah ya. Kalau dari saya seperti itu sih Mas. Makasih Mas Rizky. Mas Ilham, Oke, baik. Kalau menurut saya sih, laga besok sangat menarik dan poinnya juga cukup penting sih, karena di lain sisi City juga belum pernah kalah kan untuk di musim ini. Jadi sangat penting sekali. Phil Foden ini menggantikan peran dari seorang Kevin De Bruyne. Seharusnya itu besok harusnya Phil starter sih, kalau menurut saya. Kalau untuk di line up-nya ya, untuk di posisi winger sih, saya lebih suka Grealish ya. Tapi kalau Doku sama Savinho tuh pasti sepaket. Karena emang memiliki kecepatan dan kalau nggak salah ya itu dia dribbling sukses ya. Doku tuh di Inggris ya dribbling suksesnya ya. Kalau Savinho di Liga Spanyol tuh dia nomor satu apa nomor berapa saya kurang tahu. Tetapi kalau emang sepaket kan setahu saya Pep itu main kayak tipe-tipenya tuh beda-beda gitu tiap winger. Kalau misalkan kayak Grealish kan dia kayak yang nahan bola banget gitu. Kalau misalkan Doku kan ya kayak kecepatan dia yang berusaha masuk, coba cari celah kan. Nah, kalau saya sih pengen ya, karena Doku nih sebenarnya pemain bagus ya guys, cuman entah kenapa dia kayak mau masuk atau mau kirim bolanya tuh bingung gitu. Kayak crossingnya juga menurut saya
kurang bagus gitu. Kalau kalau Jack tuh bagus gitu. Ya pokoknya saya fans Jack Grealish lah. Oh ya, saya lupa juga, saya akan kredit buat Kyle Walker ya. Walker menurut teman-teman semua di sini, apakah ada penurunan ketika match lawan kemarin lawan Arsenal? Apakah tidak gitu? Karena melihat Lewis juga mainnya bagus juga untuk menjadi penerus Walker gitu. Tapi kalau misalkan dari sisi besok pertandingan, saya yakin Newcastle akan mencoba melawan City dengan counter attack. Perlu diwaspadai juga. Tapi saya sangat penasaran dengan siapa yang akan mengisi kekosongan DMF itu. Apakah Kovacic, ataukah Gundogan, ataukah Matheus Nunes gitu. Itu saja sih. Kalau prediksi sih saya yakin menang sih. Oke, makasih Mas Ilham, menarik ya. Apa namanya, antara Doku dengan Jack Grealish di kiri. Sebenarnya memang kalau saya mau ngasih pandangan, benar adanya juga. Kalau Doku itu kadang-kadang ketika crossing dia eh, bukan direct ya. Kalau kalau Kevin De Bruyne kalau crossing atau Sapinho juga lumayan crossingnya, masih ngarah ke ada tujuan ke pemain City. Kalau Doku kadang-kadang yang penting dia crossing gitu atau menusuk cepat, tapi kadang-kadang sedikit egois kalau menurutku. Tapi dribblingnya cepatannya oke, luar biasa, tapi egoisnya lumayan tinggi juga. Terus kalau Walker, aku sih lihat kemarin pertandingan, beberapa pertandingan ini agak menurun, nggak tahu kenapa ya, apa karena stamina atau gimana. Jadi setuju sih kalau misalnya Pep besok berani menurunkan Rico Lewis, mungkin akan lebih tajam ya, eh, apa sayapnya juga. Mungkin gitu. Teman-teman gimana? Menarik, menarik, Mas. Analisa dari Mas Reza dan juga Mas Ilham cukup mendetail juga apa yang mereka sampaikan, cukup sepakat dan juga tadi saya sempat tertarik sama Matheus Nunes ya. Nah, itu Matheus Nunes itu salah satu rekrutan yang sebenarnya di kadang-kadang itu bisa mengisi lini tengah gitu ya. Cuman ya beberapa musim setelah direkrut kan dia belum mendapatkan kepercayaan penuh. Nah, kemarin setelah lawan Watford dia berhasil mencetak gol, harapannya sih Pep Guardiola bisa memberikan jam terbang lebih sih untuk dia karena ya City saat ini juga sedang kehilangan Rodri. Ya harapannya sih yang mengisi lini tengah tuh benar-benar pure pemain-pemain yang memang posisinya itu. Jangan terlalu banyak eksperimen juga sih kalau dari saya pribadi melihatnya pasca kehilangan Rodri dan juga De Bruyne ini sih kayak gitu.